Mulai tahun ini, usia pensiun pekerja di Indonesia naik menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Artinya di usia ini pekerja baru dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai tahun ini usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Awal disebutkan usia pensiun ditetapkan 56 tahun, selanjutnya mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Artinya pada tahun 2025 ini, usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, dalam hal peserta telah masuki usia pensiun, tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun tepat pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Diatur pula bahwa setiap tahun manfaat program jaminan pensiun juga mengalami kenaikan tanpa diikuti dengan kenaikan iuran. PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027. Keputusan ini disampaikan di laman resmi PSSI Rabu 8 Januari 2025. Pelatih skuad Garuda nanti yaitu Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Danny Lenzat. Selain itu akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Sepanjang karirnya, pemain 50 tahun ini tak hanya bermain di klub lokal namun juga klub papan atas Eropa lainnya seperti AC Milan dan juga Barcelona. Kluivert juga pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia 2014 di Brasil. 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Kluivert akan tiba di Indonesia Sabtu ini dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik. Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pemirsa, sementara itu di akun media sosial Timnas, warganet terus membanjiri unggahan video berita tentang Kluivert dengan beragam komentar. Sebagian besar mendukung keputusan PSSI mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Sebagian lain masih menunjukkan rasa tidak rela akan pemberhentian STY, namun tetap memberikan dukungan untuk Timnas. Ya, PSSI akhirnya mendepak Sintayong dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Secara statistik, win rate kinerja STY bersama timnas senior mencapai 45,6%. PSSI akhirnya mendepak Sintayong dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ditendang di tengah persiapan timnas senior menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama timnas Indonesia, kinerja STY sebenarnya tak terlalu buruk. Data transfer menunjukkan STY memimpin timnas Indonesia dalam 57 pertandingan sejak 2021. Hasilnya 26 kali menang, 14 kali imbang, dan 17 kali kalah dengan win rate 45,6%. Bersama timnas U19, STY melakoni 18 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kalah. Masa awal STY di Indonesia, Garuda Muda kebobolan 34 gol dan 30 kali membobol gawang lawan. STY juga pernah membesut timnas U20 Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia U20 2023 hingga putaran final plus sejumlah laga uji coba. Hasilnya, dari 14 partai, timnas U20 mengemas 6 kemenangan, 2 kali imbang, dan 6 kali kalah.
Garuda Muda mencetak 23 gol dan kebobolan 19 gol. STY juga mencatat memimpin 21 pertandingan bersama timnas U23. Hasilnya 11 kali menang dan 10 kali kalah. Timnas U23 mengoleksi 57 gol dan kebobolan 42 kali. PSSI sudah ketok palu, STY dipecat karena 2 masalah utama, yakni komunikasi yang dinilai tidak berjalan baik serta filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pemberhentian Sinteyong dari jabatan pelatih kepala timnas merupakan hal besar yang harus diambil demi Merah Putih. Arya meminta publik percaya pada langkah PSSI. Jadi kalau mau main aman, ya pertahankan. Tapi ada hal besar yang harus diambil. Dan itu untuk Merah Putih. Itu satu. Yang kedua, ya begini-begini kita kan tahu ya bahwa kami nggak pernah, atau bukan nggak pernah sih, mudah-mudahan selama periode Pak Erik ini semua langkah-langkah belum ada yang negatif. Mau di Liga, perbaikannya, usia muda, U17 kita masuk, AFC, U19 kita masuk AFC ke U20, U23 kita, senior, perempuan kita, artinya kan semua berproses nih. Ya, langkah-langkahnya bagus. Jadi kali ini tolong dipercaya aja. Ya, pemecatan pelatih timnas Indonesia Sinteyong tuai berbagai reaksi masyarakat termasuk para artis. Bagian dari mereka menyesalkan pemecatan STY karena dinilai memberi warna baru kepada sepak bola Indonesia. Pemecatan Sinteyong alias STY sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI memicu reaksi beragam, termasuk dari kalangan artis. Artis sinetron Eza Yayang yang juga pecinta sepak bola misalnya menyesalkan pemecatan STY oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Eza menilai STY berhasil menata ulang sekaligus membangun sistem pembinaan dan pelatihan yang sangat baik. Gara-gara STY pula, ungkap Eza, rakyat Indonesia kian mencintai timnas sepak bola Indonesia. Opa Sinteyong tuh menurut saya memang merubah banget sepak bola Indonesia, sangat merubah dari yang benci banget sama timnas bola waktu kemarin-kemarin sebelum dia ya, sampai yang enak banget kita ngelihatnya, terus ngerapiin sistemnya. Hal yang sama juga dirasakan artis Rifki Al-Habsyi. Pria yang juga penggemar sepak bola ini mengaku sedih atas pemecatan STY. Rifki beralasan selama 4 tahun mengabdi, STY telah memberi warna baru kepada timnas Garuda, khususnya pada teknik bermain. Kendati kecewa, namun Rifki tetap menghargai keputusan PSSI. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, tapi balik lagi keputusan federasi pasti udah dipertimbangkan baik-baik. Dan gue yakin bukan karena STY gagal di AFF juga, bukan. Karena memang selama ini ya mungkin melihat beberapa strategi STY di timnas itu udah bagus, tapi kayak mungkin stagnan. Sementara itu, penyanyi Delon Tamrin tidak menyangka PSSI memecat STY sebagai pelatih skuad Garuda. Delon menilai STY telah berhasil membawa banyak kemajuan bagi timnas Indonesia. 4 tahun melatih, Delon menilai antara STY dan anak asuhnya sudah terbangun chemistry yang sangat kuat. Itu sebabnya, runner-up Indonesian Idol tahun 2004 ini mengaku kaget atas pemecatan STY. Chemistry udah nyambung nih gitu, timnas sama si STY udah nyambung. Tapi tiba-tiba langsung ada kabar seperti itu, nggak menjadi pelatih timnas lagi, kaget. Hah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang akan mengumumkan secara resmi pengganti Sinteyong pada 12 Januari mendatang. Namun belum lagi informasi itu disampaikan, nama Patrick Kluivert sebagai pengganti STY sudah mencuat di muka publik. Pakar transfer Fabio Romano sudah mengonfirmasi pemilihan pelatih keturunan Belanda dan Suriname itu oleh PSSI. Para artis juga berharap Kluivert mampu membidani skuad Garuda jauh lebih baik lagi dari STY. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.
Tak hanya masyarakat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon pemberhentian pelatih timnas Sinteyong oleh PSSI. Jokowi menyebut PSSI pasti sudah memiliki evaluasi soal pemberhentian Coach Sinteyong. Yang pertama, Coach Sinteyong kan sudah 4 tahun. Kemudian ada keputusan dari PSSI yang itu saya kira juga sudah melalui pertimbangan yang matang, mungkin sudah dievaluasi setiap tahunnya. Saya kira yang paling penting pelatih berikutnya bisa lebih baik dari Coach Sinteyong. Ya, momen haru antara Sinteyong bersama para punggawa timnas Indonesia kembali viral. Sinteyong tampak menangis ketika timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade Paris pada Mei lalu. Sebuah video kembali viral di mana pelatih Sinteyong tak dapat menyembunyikan air matanya di depan para punggawa timnas Indonesia. Ini adalah momen ketika timnas Indonesia U23 gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. JJ, sang penerjemah yang setia mendampingi, menyatakan Sinteyong tak bisa berkata banyak. Tangisan STY tak bisa terbendung terekam jelas di kamera setelah Indonesia gagal lolos ke Olimpiade setelah menelan kekalahan dari Kenya di laga playoff. Video ini kembali viral di media sosial setelah STY dipecat dan mendapat komentar dari para penggemar. Momen haru ini menjadi salah satu bukti kedekatan Sinteyong bersama anak-anak asuhnya. Dalam pertemuan ini, para pemain nampak berpelukan dengan Sinteyong. Ya, bagaimana tidak? STY yang 5 tahun menangani timnas tentu telah membangun kedekatan atau chemistry dengan para pemain. Memang tidak mudah mengucapkan kata pisah, namun kini hanya ada satu harapan. Semoga apa yang menjadi keputusan PSSI adalah langkah tepat, termasuk dapat meloloskan timnas ke Piala Dunia. Namun jika tidak, bagaimana kelanjutannya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya akan membayarkan kompensasi kepada Sinteyong dari skema sisa kontrak yang ada. PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada STY. Pemecatan Sinteyong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027, kontrak yang seharusnya dijalankan Sinteyong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Sinteyong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya, PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina kembali mendatangi gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan Agustiani Tio pada Senin kemarin yang belum rampung. Sebelumnya, saat itu ia sempat mengalami kondisi yang kurang sehat seusai diperiksa tim penyidik KPK saat itu. Dalam kasus Harun Masiku, Agustiani Tio disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang merupakan komisioner KPU periode 2017-2024. Agustiani telah dihukum 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah pada 2020 dan kini telah bebas.
Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini penyelidikan kasus suap Harun Masiku ada rekan Jessica Winoto di gedung KPK. Jessica, apakah pemeriksaan Tio Agustiani sudah selesai? Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa, bahwa tadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, mantan anggota Bawaslu Republik Indonesia Agustina Tio Fredelina telah selesai mengikuti atau menjalani proses pemeriksaan dari penyidik KPK terkait kasus suap yang menjerat salah satu politisi PDIP dan juga ex-caleg DPR RI yaitu Harun Masiku. Tadi sekitar pukul 6 sore kami menemui dirinya dan menanyakan beberapa hal, yaitu terkait pertanyaan, ada berapa pertanyaan yang diberikan kepada dirinya dan juga apa saja sih sebenarnya yang ditanyakan oleh penyidik. Lalu ia juga pun mengaku bahwa ada 14 pertanyaan yang diberikan kepada dirinya untuk memberikan keterangan lebih lanjut atau keterangan pengembangan keterlibatan dari Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto dan juga ex-komisaris KPU yang mengupayakan Harun Masiku untuk menduduki bangku DPR RI pada caleg 2019 yang lalu. Lalu ia juga menyatakan bahwa hari ini adalah kemungkinan besar hari pemeriksaan atau tidak adanya panggilan pemeriksaan lebih lanjut kepada dirinya karena memang kondisi dari Agustina ini dinyatakan sangat kurang fit karena dia juga didiagnosis oleh salah satu dokter, yaitu didiagnosis terkena penyakit kanker di saat ia menjalani hukumannya 4 tahun penjara pada kasus yang lalu. Lalu juga ia juga menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada dirinya sesuai dengan BAP sebelumnya, sehingga segala keterangan yang diberikan kepada tim penyidik KPK ini terkait kasus Harun Masiku. Lalu juga ia menjelaskan bahwa tadi didampingi oleh kuasa hukum yaitu Army Mulyanto, ia mewakili terhadap Agustina untuk menyampaikan beberapa informasi kepada awak media terkait beberapa pertanyaan yang diberikan, yaitu juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Agustina. Dan juga bisa dapat saya sampaikan bahwa tadi seperlihatnya saya bahwa memang Agustina memiliki kondisi yang sangat kurang fit sehingga memang ia sulit untuk memberikan jawaban atau informasi terkait proses penyidikan yang telah ia lalui tadi. Lalu juga sebentar lagi akan diadakannya doorstop oleh Jubir KPK yaitu Tessa Mahardika untuk memberikan beberapa informasi terkait isu-isu lainnya, dan juga kami akan menanyakan apakah benar hari ini adalah hari terakhir atau tidak ada panggilan pemeriksaan lebih lanjut oleh Agustina dikarenakan kondisi fisiknya yang kurang fit. Sementara itu Juno, kembali Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Jessica. KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa malam. KPK menyita sejumlah barang elektronik. Penggeledahan terkait penetapan Hasto sebagai tersangka suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Sekitar 10 penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di kawasan Kebagusan 4 Dalam, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hanya membawa sebuah tas koper berisi sejumlah barang bukti. Kira-kira ada berapa? Bisa 10 lebih kayaknya. 10 lebih. Selain polisi ada petugas dari mana aja, Bang? Kayaknya KPK, cuman kurang tahu saya, Bang. Pakai rompi nggak? Ada yang pakai rompi atau apa atribut gitu? Enggak ada. Tapi ada tulisan KPK-nya ya? Ada. Di RT RW juga ikut hadir. Ikut kayaknya, kan laporan dulu. Sebelumnya belasan penyidik KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 2 Selasa siang hingga malam dengan penjagaan ketat puluhan personil polisi dan Satgas PDIP. PDIP sempat menyebut penggeledahan 2 rumah Hasto sebagai pengalihan isu rilis OCCRP terkait penetapan Jokowi sebagai pemimpin terkorup. 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK.
Ya, ada gitu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Namun pernyataan PDIP itu dibantah Ketua KPK Setio Budianto pada Rabu pagi yang menyebut penggeledahan sesuai prosedur penyelidikan. 4 tahun berlalu sejak Harun Masiku menghilang, Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru ditetapkan tersangka pada akhir Desember lalu. Hasto disangka menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR. Hasto juga diduga merintangi penyidikan kasus dan memerintahkan Harun Masiku kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. Kendati demikian, Setio enggan membeberkan barang apa saja yang disita dari kediaman Hasto. Pak Hasto kemarin Pak gimana Pak? Ya sesuai prosedur aja. Hasilnya nanti kan pasti dilaporkan oleh penyidik, gitu ya. Aman ada barang bukti yang ditemukan. Secara spesifik penyidik lah itu. Saya kata PDIP ada PSD sama dokumen. Ya itu penyidik lah yang disampaikan nanti silakan. Baik, terima kasih ya. Ketua KPK Setio Budianto menggelar pertemuan secara tertutup dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta siang tadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Pertemuan digelar secara tertutup dan membahas sinergi pemberantasan korupsi di kedua instansi termasuk pencegahan praktik korupsi di tanah air. Kapolri menegaskan pertemuan ini merupakan komitmen antara Polri dengan lembaga anti rasuah membangun sinergitas dalam rangka semangat pemberantasan korupsi. Terima kasih. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Yang pertama tentunya adalah kami datang dalam rangka rangkaian kegiatan pelantikan, penyumpahan, dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru. Kemudian beberapa hal teknis yang kami bahas juga terkait kegiatan pagi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga penindakan. Ini merupakan awal dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam program Asta Cita, tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal. Sebelumnya Ketua KPK Budi Setio Budi menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejagung RI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut membahas sinergitas dalam pemberantasan korupsi. Salah satu poinnya tentang pemulihan aset. Selain itu, Jaksa Agung juga menegaskan tidak ada permasalahan antara Kejagung dengan KPK yang mana kerap disudut-sudutkan oleh sejumlah pihak. Setelah bulan yang lalu, dan tentunya kehadiran beliau sangat berarti bagi kami karena kita mengambil langkah-langkah yang sinergitas di antara kami, sehingga saya minta tolong juga pada teman-teman
di antara kami itu tidak ada apa-apa. Yang kadang-kadang disudut-sudutkan bahwa kami bersaing, tidak, kami sama-sama. Kami mencintai bangsa ini dan sama-sama ingin memberantas tindak pidana. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan dan 2 anggotanya dimutasi ke Yanma, Polda Banten, imbas kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area tol Jakarta Merak. Ini mana ini tuh segera itu ya. AKP Asep Iwan Kurniawan juga terancam dipecat karena menolak mendampingi Ilyas saat mengambil mobilnya yang dibawa kabur penyewa. Selain AKP Asep Iwan, Polda Banten juga melakukan mutasi terhadap 2 anggota Asep. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang turut dimutasi ke Yanma, Polda Banten. Tanpa pendampingan polisi, penarikan mobil oleh Ilyas di res area tol Jakarta Merak berakhir fatal. Ilyas tewas ditembak oknum TNI AL yang membawa mobil Ilyas. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi kepada 2 oknum polisi Polda Metro Jaya yang terlibat pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Dua oknum polisi berinisial DW dan RP selaku Panit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya diberi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar penegakan hukum terkait kasus pemerasan pada acara DWP 2024. 2 personil itu diputuskan telah melanggar kode etik profesi Polri atas perbuatannya yang telah mengamankan warga negara asing maupun Indonesia dalam acara DWP 2024 yang diduga menyalahgunakan narkoba. Namun dalam prosesnya, para oknum tersebut meminta uang sebagai imbalan pembebasan. Putusan sidang KKEP yaitu pertama, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung tanggal 27 September 2024 sampai 25 Januari 2025 di ruang Patsus Bid Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sementara itu diketahui terkait putusan sidang tersebut, 2 oknum polisi DW dan RP menyatakan banding. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kasus pemerasan hingga miliaran rupiah yang dilakukan oknum polisi terhadap penonton Festival Musik Jakarta Warehouse Project terungkap melalui unggahan di media sosial. Belasan oknum polisi yang diduga terlibat kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternodai atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap puluhan penonton asal Malaysia. Kasus terungkap melalui unggahan para penonton yang viral di media sosial. Sejumlah warga negara Malaysia mengaku dipaksa menjalani tes urin dan membayar sejumlah uang meski hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan disebut mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Buntut kasus pemerasan ini, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sanksi pemecatan diputuskan dalam sidang kode etik yang digelar pada 31 Desember 2024. Sebelum dipecat, Kombes Donald Simanjuntak telah dimutasi dari jabatannya melalui surat telegram Kapolri tertanggal 29 Desember 2024.
Posisi Dires Narkoba Polda Metro Jaya digantikan oleh Kombes Ahmad David. Dalam kasus pemerasan ini, sebanyak 18 oknum polisi yang diduga terlibat diamankan Divisi Propam Polri. Belasan oknum polisi tersebut terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh di Propam. Sidang etik belasan oknum polisi yang diduga terlibat pemerasan digelar secara bertahap dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai komitmen transparansi Polri dalam penanganan kasus anggota yang bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, selain dibagikan ke ribuan anak sekolah di 26 provinsi, makan bergizi gratis juga diberikan ke balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Dengan anggaran sama-sama 10.000 per porsi, apa saja lauk yang diberikan? Berikut liputannya. Ratusan paket menu makan bergizi gratis tiba di Posyandu Tunas Harapan 1, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Menu makanan dimasak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Pulau Gebang. Sebanyak 67 paket menu nasi, ayam suwir, sayur tahu, telur rebus, dan 1 buah jeruk ini akan diberikan ke 49 balita, 13 ibu hamil, dan 5 ibu menyusui. Berbeda dengan makan bergizi anak sekolah yang digelar dengan makan bersama. Untuk ibu hamil dan menyusui, menu makanan akan dibawa pulang. Dari menunya udah cukup bagus, cuman paling dari sayurnya ya, ya kadang kan anak kecil kadang yang makanya toge itu kadang dia kurang suka gitu. Gitu. Ada toge sama tempe dijadiin gitu. Kayaknya kurang minat kalau yang itu sih. Yang biasa yang paling senang apa Bu? Biasanya paling wortel, jagung. Kalau yang ibu hamil itu ada tambahan telur, sama porsinya lebih besar. Lebih besar. Ya lebih banyak lah gitu. Ya mungkin karena orang tua sama balita mungkin beda. Cuman sayurnya kayaknya sama. Selain soal menu yang harus lebih variatif, makan bergizi gratis untuk ibu hamil seharga 10.000 per porsi ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan kalori ibu hamil sekitar 600 hingga 800 kalori per sekali makan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan hari ketiga pelaksanaan makan bergizi gratis dilaksanakan di SD Barunawati 2 Jakarta Barat. Anak-anak antusias dan lahap menyantap makanan yang diberikan. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat di hari ketiga disambut antusias siswa di SD Barunawati 2 Jakarta. Di sekolah ini ada sebanyak 216 porsi makanan yang dibagikan kepada siswa. Para siswa menikmati makanan yang disajikan dengan menu nasi putih, sayur tumis kacang panjang dengan ditambahkan bakso, tempe orek dan buah salak. Sementara itu pemirsa, pelaksanaan makan bergizi gratis di sejumlah daerah diwarnai berbagai dinamika. Di Blora, Jawa Tengah dan Sorong, Papua, pelaksanaan ini terpaksa ditunda. Sedangkan di Medan, Sumatera Utara, di hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Medan mendistribusikan 471 porsi paket makanan bergizi gratis di 2 sekolah dasar. Pelaksanaan makan siang gratis di Blora, Jawa Tengah terpaksa ditunda dan akan dilaksanakan usai mendapat petunjuk dari Badan Gizi Nasional. SPPG Blora juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Blora terkait lokasi yang menjadi sasaran pemberian makanan bergizi tahap pertama. Penerima manfaat dari program makan bergizi gratis di Kabupaten Blora sebanyak 3.000 orang. Pelaksanaan diundur itu karena ada beberapa persyaratan dan perlengkapan yang harus dilengkapi. Seperti itu. Contohnya seperti apa mungkin belum lengkap? Yang pertama ada perlengkapan alat dapur. Ada beberapa alat dapur yang belum kami terima, sedangkan alat dapur itu
Hal serupa juga terjadi di Sorong. Program makan bergizi gratis MBG yang sedianya dimulai pada 6 Januari terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya lantaran keterbatasan fasilitas dapur sehat. Program yang dicanangkan oleh pemerintah ini memerlukan setidaknya 60 dapur sehat yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Namun hingga saat ini, Kota Sorong baru memiliki 4 dapur sehat yang telah dibangun. Gubernur Papua Barat Daya bersama sejumlah pihak terkait meninjau langsung salah satu dapur sehat yang berada di kawasan belakang kantor Koramil, Distrik Sorong Barat. Di lokasi ini pembangunan dapur sehat telah selesai 100%. Sementara perlengkapan pendukung sebagian sudah tiba dan sisanya masih dalam perjalanan menuju Kota Sorong. Rencananya program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua Barat Daya akan digelar serentak pada 13 Januari 2025 mendatang. Dengan jumlah penerima sebanyak 40.000 siswa, dengan jumlah penerima sebanyak 42.000 siswa dari 294 sekolah negeri dan swasta. Saya pribadi tetap berespon. Kehadiran saya di sini itu merupakan perhatian. Pak ini benar-benar kita saat ini kami masih finalisasi dan mudah-mudahan secepatnya akan segera dioperasionalkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendukung proses atau program strategis dari Bapak Presiden kita. Dari Sumatera Utara, hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Medan mendistribusikan 471 porsi paket makanan bergizi gratis di 2 sekolah dasar, yakni SD 060862 dan SD 060864 di Jalan 5, Medan Timur. Proses pendistribusian makan bergizi gratis dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Menu makanan yakni nasi, lauk ayam goreng, sayur toge, jeruk, dan air mineral. Program makan bergizi gratis MBG dilaksanakan serentak mulai 6 Januari di 26 provinsi dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan hampir 20 juta penerima paket makanan sepanjang tahun ini. Program makan bergizi gratis menyasar mulai siswa PAUD hingga SMA dan sederajat. Selain kelompok anak sekolah, MBG juga diberikan kepada bayi hingga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tahun 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menargetkan total hampir 20 juta penerima paket MBG. Alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah bersumber dari APBN. Dari anggaran tersebut, 63 triliun lebih digunakan untuk pemenuhan gizi nasional. Tujuan program MBG terutama adalah peningkatan akses makanan bergizi untuk penerimanya. Kedua, peningkatan prestasi siswa dan pengurangan anak putus sekolah. Ketiga, pemanfaatan bahan pangan lokal, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Keempat, mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sepanjang periode Kabinet Presiden Prabowo Subianto, anggaran MBG ditargetkan terus meningkat. Dimulai dari anggaran tahun 2025 yang mencapai 71 triliun rupiah, pemerintah menargetkan 109 triliun rupiah di tahun 2026 dengan total penerima 30 juta orang lebih. Di tahun 2029, pemerintah menargetkan anggaran hampir 300 triliun rupiah yang menyasar hingga 82 juta lebih penerima. Pekan pertama penyelenggaraan program makan bergizi gratis masih direspon dengan beragam komentar. Meski begitu, pemerintah tetap optimis program makan bergizi gratis bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto disambut baik oleh masyarakat. Meski begitu, program prioritas era Presiden Prabowo ini berjalan bukan tanpa tantangan.
Pemerintah telah siapkan dana sebesar 71 triliun rupiah untuk program ini. Sedikitnya 26 provinsi di Indonesia telah melaksanakan program makan bergizi gratis secara serentak. Sebanyak 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dioperasikan. Pemerintah sasar 600.000 anak penerima manfaat makan bergizi gratis di 26 provinsi. Pada pelaksanaan perdana di 6 Januari lalu. Jika ditilik, target ini lebih rendah jika dibanding target awal penerima manfaat makan bergizi gratis. Dan berikut 26 provinsi yang mulai melaksanakan program makan bergizi gratis. Meski begitu, Presiden Prabowo tetap optimis bahwa program makan bergizi gratis masih bisa terselenggara secara maksimal kendati dihadang sejumlah kendala. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya pun yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Usai diselenggarakannya makan bergizi gratis, sejumlah netizen mulai membagikan momentum seru dari program ini. Namanya Gibran Ramdhani. Gibran suka makan siangnya hari ini? Suka. Tadi makan apa aja? Nasi, ayam, sayur, buah jeruk. Suka banget. Maunya sehari ini aja atau mau setiap hari? Setiap hari. Harapan membuka jalan dalam gapai tujuan. Meski begitu, terdapat pula netizen yang membagikan menu makan gratis yang didapat hanya dengan porsi yang kecil. Ucapan terima kasihnya buat Bapak Presiden. Menanggapi banyaknya kritikan yang masuk dari berbagai elemen masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko sebut pelaksanaan program makan bergizi gratis di pekan perdana masih belum bisa digeneralisir berhasil atau gagal. Meski begitu, Dasko tegaskan bahwa masyarakat menyambut baik program ini. Dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat, dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya. Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah targetkan hingga Desember 2025, setidaknya 25 juta penerima manfaat makan bergizi gratis dengan komposisi kecukupan gizi yang memenuhi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, mineral, dan kandungan gizi lainnya.
Mulai tahun ini, usia pensiun pekerja di Indonesia naik menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Artinya di usia ini pekerja baru dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai tahun ini usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun dari sebelumnya 57 tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Awal disebutkan usia pensiun ditetapkan 56 tahun, selanjutnya mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun. Dan usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya, sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Artinya pada tahun 2025 ini, usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk dapat memanfaatkan program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, dalam hal peserta telah masuki usia pensiun, tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun tepat pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Diatur pula bahwa setiap tahun manfaat program jaminan pensiun juga mengalami kenaikan tanpa diikuti dengan kenaikan iuran. Ya, belum juga bergabung, sebagian warganet mengungkapkan penolakan terhadap Patrick Kluivert untuk menggantikan Sintayong sebagai pelatih timnas. Tagar Patrick out menggema di sosial media X sebagai bentuk penolakan terhadap Kluivert. Bahkan penolakan mantan pemain timnas Belanda itu juga menyasar akun media sosial pribadinya di Instagram. Warganet ramai-ramai meninggalkan komentar berisi penolakan mereka terhadap Kluivert. Bahkan Kluivert pun terpaksa harus membatasi komentar warganet. Kluivert dijadwalkan tiba di Jakarta Sabtu ini dan diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya pada hari Minggu. Ya, 2 hari usai memberhentikan Sintayong, PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas. Keputusan PSSI ini pun mengundang beragam reaksi publik tanah air, khususnya pecinta sepak bola. Tak hanya keputusan PSSI yang memecat STY di tengah perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia, catatan kelam Kluivert juga menuai sorotan. Kita bahas dialognya bersama pengamat sepak bola, ada Bung Kusnaini. Assalamualaikum, selamat malam Bung Kus. Waalaikumsalam, selamat malam Bung Jono. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi hari ini sudah ada ya pengumuman seperti itu dari PSSI sendiri menunjuk Patrick Kluivert. Namun sebelum kita bicara sosok Patrick, kita Bungkus juga pasti tahu dinamika 2 hari terakhir bagaimana penolakan banyak sekali dari warganet penggemar sepak bola. Anda melihat apakah hal ini sesuatu yang wajar atau memang kita harusnya juga percaya dulu sama PSSI? Bagaimana? Iya, memang pemberhentian, saya tidak ingin menggunakan istilah pemecatan ya, tapi pemberhentian Sintayong itu kan sesuatu yang memang sangat mengejutkan bagi publik sepak bola Indonesia. Walaupun memang prosesnya sudah dilakukan oleh PSSI sejak lama ya. Saya pikir sejak beberapa pekan yang lalu sinyal-sinyal ke arah pemberhentian itu kan sudah ada memang ya. Tapi memang bagi publik sepak bola Indonesia, pemberhentian ini memang terasa kurang pas gitu ya, pada saat kita bersiap menuju pertandingan-pertandingan krusial, tiba-tiba berganti pelatih gitu ya. Nah ini saya pikir yang membuat publik tidak mudah menerima argumen apapun yang disampaikan oleh federasi, sehingga belakangan penolakan terhadap pelatih baru pun terasa sangat kuat. Ditambah lagi mungkin yang menarik adalah dalam sepak bola kan biasanya berlaku begini, kalau Anda mengganti pelatih maka Anda akan menggantikannya dengan pelatih yang lebih baik. Supaya hasilnya pun lebih baik gitu ya. Seperti AC Milan baru aja mengganti pelatih dengan pelatih yang lebih baik, dengan Sergio Conceição yang terbukti mampu membawa Milan juara Piala Super gitu ya. Itu kan contoh kecil bagaimana pergantian pelatih itu punya tujuan untuk meningkatkan level permainan, meningkatkan prestasi. Nah yang terjadi adalah Sintayong digantikan oleh pelatih yang secara CV kepelatihannya itu kurang teruji gitu. Oke lah, sebagai pemain kita kenal betul siapa Kluivert dengan sederet prestasinya ya, termasuk membawa Ajax juara Liga Champions. Tapi kan sebagai pelatih dia belum memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, yang membuat dia
mampu meyakinkan publik bahwa dia adalah orang yang lebih berkualitas, orang yang lebih baik dibanding yang digantikan. Itu persoalannya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat sekarang semua sudah terjadi, keputusan sudah diambil PSSI dan tadi Anda menyebutkan bahwa sebagai seorang pemain Kluivert bagus, tapi untuk CV-nya sebagai seorang pelatih perlu diuji karena tidak sebanding dengan Sintayong. Anda melihat bahwa ketika kita sudah punya pilihan ini, sudah punya keputusan yang tadi sudah kita saksikan bersama, Bungkus. Apa selanjutnya yang harus kita lihat? Apakah memang ya tadi tidak ada salah untuk memberikan kesempatan Kluivert, dan kita juga sebagai penggemar sepak bola juga harus tidak sedikit suuzon seperti itu, atau gimana Bungkus? Harus give it try lah untuk seseorang Kluivert mungkin. Jadi begini, kita juga tidak perlu mengajari netizen ya. Kita tahu bahwa netizen ini juga punya ukuran-ukuran dan nilai-nilai sendiri. Mereka pasti sebagai pendukung sepak bola Indonesia akan memberikan dukungan yang sebaik mungkin kepada tim nasional. Kita tidak perlu mengajari netizen harus seperti itu. Mereka pasti akan tetap berdiri di belakang tim nasional. Yang sedang dilakukan oleh publik, oleh netizen adalah mengkritisi sebetulnya. Jadi kita tidak perlu mengajari netizen untuk tetap berlaku positif, tidak seuzon, nggak perlu. Mereka sudah memiliki itu. Jadi komitmen mereka untuk mendukung tim nasional itu sangat besar. Saya yakin kepada tim nasional itu pengaruhnya hampir tidak akan besar ya. Ketika nanti Indonesia bertanding melawan Australia, begitupun melawan Bahrain nanti, itu dukungan penonton terhadap timnas pasti sangat besar. Itu tidak perlu diragukan. Hanya mungkin apa yang dilakukan oleh publik adalah warning bagi PSSI bahwa ketika melakukan proses itu juga tidak boleh mengabaikan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah federasi, supaya pengelolaan federasi itu tidak sekedar menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya manajemen gitu loh, tapi juga harus menggunakan manajemen yang profesional. Ini yang saya pikir dilakukan oleh publik, mengingatkan PSSI bahwa prosesnya tuh harus melalui proses yang tepat. Proses yang tepat seperti apa, Bungkus? Ya, misalnya ketika Anda mau mengganti pelatih kan harus digunakan ukuran yang tepat. Ini kinerjanya itu memenuhi ekspektasi atau tidak. Nah, hal-hal itulah yang saya pikir kemudian menjadi pertanyaan publik. Kemudian ketika Anda menggantikan seorang pelatih kan Anda harus menggantikan dengan orang yang lebih baik. Nah, ini kan yang sekarang menjadi pertanyaan. Apakah yang dipilih ini orang yang lebih baik? Tapi seperti yang Anda katakan tadi kan kita sudah sepakat bahwa sekarang orangnya sudah ditetapkan, sudah ditunjuk. Jadi pasti publik akan memberikan support. Nah, tinggal bagaimana orang yang dipilih ini, yang sudah ditunjuk ini mampu membuktikan bahwa dia memang lebih baik. Itu yang pertama. Tapi sebelum dia mampu menunjukkan bahwa dia lebih baik, sekarang tantangan besar dia ini juga di depan mata sudah ada resistensi. Nah, karena itu bagi pelatih baru sekarang dia harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Bagaimana dia mampu meyakinkan publik bahwa dia akan mampu menjadi yang lebih baik. Dan itu dimulai dengan tugas besar yang sifatnya bukan tugas teknis di lapangan, tapi di luar lapangan. Bagaimana mengkomunikasikan dirinya sebagai orang yang tepat. Nah, ini harus dibantu oleh federasi. Tidak mungkin Kluivert sendirian berhadapan dengan resistensi yang begitu besar dari publik sepak bola Indonesia. Berarti Bungkus, dengan kata lain ya, kalau saya bisa melihat juga dari argumennya dari Bungkus tadi bahwa buktikan dengan prestasi nanti ya. Jadi ketika kita prestasinya lebih baik, lebih bagus, publik juga akan by the time akan melihat bahwa ada makna dari pergantian ini. Jadi tapi kalau di satu sisi kalau prestasinya besok-besok jauh lebih jelek, malah mungkin resistensi itu akan makin tinggi ya, Bungkus. Kita tentu tidak berharap seperti itu ya. Siapapun orang yang dipilih ini kan kita berharap orang yang mampu membawa Indonesia ini lebih baik prestasinya. Tim nasional mampu mengejar mimpi ke Piala Dunia. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, kita sangat berharap pelatih baru ini segera mampu mengelola isu yang sekarang berkembang dengan kemampuan komunikasi yang baik. Supaya pelan-pelan ini dukungan atau trust publik kepada dia itu terbentuk. Sekarang ini kan bisa dibilang tingkat kepercayaan publik kepada dia kan masih agak rendah ya. Bahkan mungkin jauh lah di bawah kepercayaan publik kepada STY saat sebelum dia diberhentikan. Nah, ini harus dibantu oleh federasi bagaimana pelatih ini mampu mengkomunikasikan kemampuannya. Kan untuk mengelola timnya kan masih sangat jauh, masih bulan Maret nanti. Tapi bagaimana penerimaan publik itu kan sudah dimulai dari sekarang. Jadi federasi harus membantu pelatih baru ini dikomunikasikan hal-hal positif yang bisa membuat publik pelan tapi pasti bisa menerima kehadirannya. Dan itu
itu dimulai, ya ini penting sekali, itu dimulai dengan Clifford membawa tim yang tepat juga. Jadi kan dia membawa tim pelatih, jajaran asisten. Begitu juga PSSI menyiapkan asisten. Nah, ini asisten yang disiapkan oleh PSSI dan asisten yang dibawa oleh Clifford itu juga jangan sampai orang-orang yang tidak tepat. Supaya problem yang sudah dihadapi oleh Clifford tidak ditambah lagi dengan problem asistennya. Ini penting juga gitu, karena Clifford ini datang nih dengan banyak tantangan yang berat. Bantu dia dengan tidak memperpanjang daftar masalah. Oke, baik Bungkus. Kalau tadi Anda melihat bahwa jadi Clifford tidak sendiri, ya harus ada asistennya juga yang tepat, yang nantinya juga bisa membantu dan membuktikan kualitas seorang Clifford. Nah, tapi sebelumnya Bungkus, sebelum kita lanjutkan, ini ada informasi terlebih dahulu. Patrick Kluivert tidak hanya bertugas sendiri, seperti yang kita sebutkan tadi sebagai pelatih timnas. PSSI resmi memperkenalkan Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk mendampingi Kluivert. Alex Pastoor bernama lengkap Alexander Anton Aiko Pastoor, lahir di Amsterdam, Belanda, 26 Oktober 1966. Selama menjadi pemain, Pastoor lama menghabiskan masa karirnya di FC Volendam, yaitu sejak 1989 hingga 95. Ia juga pernah bergabung di Heerenveen, KRC Harelbeke dan juga Austria Lustenau, hingga akhirnya gantung sepatu pada 2001. Ia mengawali karir sebagai pelatih untuk tim muda AZ Alkmaar pada 2001 hingga 2005. Karirnya sebagai pelatih kepala baru dimulai sejak 2009 ketika bergabung bersama Excelsior. Ia diangkat menjadi manajer klub Eerste Divisie Almere City pada 2021 dan membawa Almere City ke Eredivisie pada musim 2002-2023. Daarin te ondersteunen. En ja, daartoe ben ik tot heel veel... Sementara itu Denny Dominguez Lanzat lahir di Amsterdam, Belanda, 6 Mei 1976. Masa kejayaannya sebagai pemain saat membela MVV dan Willem II. Ia gantung sepatu 2014 lalu memulai karir pelatihnya sebagai asisten di Jong Ezi pada 2015 dan 2022 Lanzat diumumkan sebagai pelatih asisten manajer di bawah John van den Brom di Lech Poznan. Namun pada Desember 2023 ia meninggalkan klub tersebut setelah Brom dipecat. Een visie die met veel herkenningspunten heeft. We gaan de komende weken gaan we kijken hoe we daarmee kunnen identificeren. Je hebt voor 2 jaar getekend. Zitten daar ook bepaalde ambities bij? Baik, Bungkus, ya tadi profil dari asisten pelatih yang dibawa Kluivert, semuanya Eropa, Belanda, dan Anda melihat komposisi ini, ada komentar? Secara teknis, pelatih yang berasal dari Belanda itu ditambah dengan jajaran asisten yang berasal dari Belanda itu akan sangat membantu. Memang pilihan yang rasional ya, karena sebagian besar pemain timnas saat ini yang menjadi pemain starter atau pemain inti itu kan latar belakangnya sepak bola Belanda. Apakah dia masih bermain di Liga Belanda atau pernah bermain di Belanda, sehingga memang kultur sepak bola Belanda itu sangat kental di tim nasional kita. Nah, sekarang dengan pelatih yang punya warna sepak bola Belanda tentu akan sangat membantu. Yang saya tekankan adalah soal latar belakang ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, Clifford ini sekarang tantangannya sangat berat. PR-nya sangat berat. Tingkat penerimaan publik, tingkat kepercayaan publik terhadap dia saat ini cukup rendah. Karena itu jangan ditambah lagi dengan persoalan publik meragukan asistennya. Itu juga akan membuat tugas Clifford jadi tambah sulit. Nah, karena itu saya berharap sebelum benar-benar ditetapkan, 2 asistennya ini dicek lagi. Karena sekarang ini kan saya pikir dunia ini kan sangat terbuka ya. Orang tahu latar belakang masing-masing orang. Siapa itu Lanzat, siapa itu Pastoor, latar belakangnya. Tidak hanya di lapangan hijau, tapi juga di luar lapangan hijau. Karena apa yang dilakukan di luar lapangan hijau itu juga mempengaruhi citranya, mempengaruhi tingkat akseptabilitasnya di lapangan hijau. Itu persoalannya. Baik, jadi kita bicara integritas di sini ya, background check ini penting ya. Termasuk dalam sepak bola ya, Bungkus ya. Baik. Oh iya, tentunya. Oke, menarik tadi. Nah, tapi sebelumnya Bungkus, kita juga sudah bergabung bersama kami. Ada Bung Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer ya. Bung Akmal. Assalamualaikum. Bung Akmal. Iya, suara saya jelas, Bung? Jelas.
Oke Bung Akmal, ini ada bungkus juga kita ngobrol ya terkait kabar terbaru ini ya, ada Kluivert. Anda melihat ada ya tadi penolakan banyak seperti kritikan lah terhadap pergantian ini dan ya kita sudah lewati 2 hari ini dan akhirnya PSSI menunjuk Kluivert. Tanggapan Anda terhadap pelatih terbaru ini seperti apa? Ya kalau bicara misalnya secara pribadi saya tidak setuju Patrick Kluivert secara pribadi ya. Tapi kan ini sudah diputuskan oleh federasi. Jadi yang paling penting adalah kalau saya ditanya milih siapa pelatih, saya pilih Gus Hiding. Kenapa saya pilih Gus Hiding? Ya ada kedekatan kultural dengan orang-orang Indonesia. Kita punya Gus Miftah, ini bahasa bercandanya ya gitu. Tapi ini sudah diputuskan oleh federasi, yang paling penting adalah bagaimana kemudian problem-problem yang ada sebelumnya itu bisa dibenahi oleh tim pelatih yang ada saat ini. Satu. Yang kedua, yang paling penting adalah, ya saya sih berharap Patrick Kluivert dan juga tim lainnya seperti Denny Lazat itu bisa segera berbahasa Indonesia lah. Sehingga kemudian faktor komunikasi jangan sampai nanti ada klaster lagi. Ada klaster diaspora dan klaster tim nasional. Karena pelatih ini semuanya kan dari Belanda. Dan kita tahu bahwa pemain diaspora kita mayoritas dari Belanda kecuali Jordi Amat. Dan jangan sampai kemudian pemain lokal kita nanti tidak mendapatkan perhatian lebih yang akhirnya muncul friksi-friksi lagi. Itu yang paling penting sih menurut saya. Oke, berarti dengan kata lain Bung Akmal bahwa di sini kita bicara mengenai culture ya, gaya Eropa ya, dan juga Sintayong sebelumnya kan orang Asia. Anda melihat bahwa ketika kita bicara mengenai gaya pelatih Eropa dan Asia, ini juga jadi item penting Anda melihatnya? Ya, saya sih melihat seperti itu. Kalau kemudian lihat kasus-kasus ke belakang kan masalah pertama adalah masalah komunikasi, masalah budaya yang mungkin berbeda. Kemudian ada komunikasi di sana yang membuat dalam tanda kutip ya, ada problem-problem yang terjadi di lapangan atau di dalam ruang ganti. Nah ini yang harus dibenahi. Sebenarnya dengan hadirnya pelatih dari Belanda ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawannya ini diharapkan bisa menjembatani problem komunikasi yang ada saat ini. Diharapkan semua bisa berjalan dengan baik tentunya dan diharapkan juga memang tim nasional kita bisa mewujudkan harapan-harapan publik ke depan dengan tidak adanya problem-problem non teknis di luar lapangan sepak bola yang terjadi selama ini. Cuma satu hal menurut saya yang paling urgen adalah apakah Patrick Kluivert bisa untuk mewujudkan ekspektasi gitu. Publik Indonesia yang sangat besar. Karena bagaimanapun beban pertama Patrick Kluivert menangani tim nasional Indonesia adalah dia harus keluar dari bayang-bayang Sintayong. Dan ini akan menjadi problem pertama. Baru diumumkan saja Instagramnya sudah ramai luar biasa, komentar sampai 500.000 gitu kan. Dan rata-rata komentarnya adalah Kluivert out. Ini kan sebenarnya tantangan luar biasa buat Patrick Kluivert untuk menginjakkan kaki pertama kalinya nanti di Indonesia pada tanggal 11 Januari 2025 nanti. Dan yang paling penting menurut saya adalah sekarang kita harus move on dengan situasi dan kondisi yang kemarin terjadi. Kita harus bisa natap ke depan dan semua supporter juga harus move on. Memang nggak enak gitu kan berpisah saat sedang sayang-sayangnya. Tapi kan ini sudah keputusan dari federasi kita dan kita harus dukung, tetap kita ada ruang untuk tetap mengkritisi sepak bola kita. Oke, Bung Akmal dan juga Bungkus, sebelum kita lanjutkan ini kita ada informasi bagaimana PSSI dan STI menjadi trending di media sosial usai keputusan PSSI terhadap nasib pelatih asal Korea Selatan ini diumumkan. Publik menilai STI yang telah membawa timnas mencetak sejarah dengan tembus ke kualifikasi ketiga Piala Dunia menjalani nasib yang sama dengan beberapa pelatih asing pendahulunya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menghebohkan publik tanah air. PSSI dan STY bahkan menjadi trending di media sosial usai keputusan PSSI terhadap nasib pelatih asal Korea Selatan ini diumumkan. Publik menilai STY yang telah membawa timnas mencetak sejarah dengan tembus ke kualifikasi ketiga Piala Dunia menjalani nasib yang sama dengan beberapa pelatih asing pendahulunya. Sebut saja almarhum Alfred Riedel. Pelatih asal Austria ini 3 kali menukangi timnas Indonesia.
Di bawah kepelatihannya, pria berkebangsaan Austria ini membawa timnas ke peringkat runner-up Piala AFF 2010 dan 2016. Kontroversi muncul setelah Riedel membawa timnas Indonesia mencapai final AFF 2010. Dengan target selanjutnya adalah SEA Games 2011, PSSI tiba-tiba memutuskan untuk memecat Alfred Riedel. Riedel kembali menjabat di 2 periode berbeda. Penerus Riedel adalah Luis Milla. Mantan pemain timnas dan pelatih asal Spanyol ini membawa pola tiki-taka khas Spanyol. Sayangnya, timnas Indonesia hanya meraih perunggu di SEA Games 2017 dan 16 besar Asian Games 2018. Padahal target PSSI saat itu medali emas SEA Games 2017 dan semifinal Asian Games 2018. Usai setahun melatih, PSSI memberhentikan Milla. STY menjadi kisah teranyar terkait kontroversi pemecatan pelatih timnas. Menjabat sebagai pelatih timnas di era pandemi COVID-19, STY membawa timnas mencetak sederet prestasi. Di antaranya 2 kali runner-up Piala AFF, final Piala Asia, hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia juga mengamankan 1 tempat di Piala Asia 2027. Tak hanya prestasi, ketiga pelatih juga membawa Indonesia naik peringkat FIFA cukup tinggi. Di periode ketiganya, Riedel mampu membawa Indonesia naik 10 peringkat, sementara Milla membawa timnas merangkak 13 posisi. Sintayong mencatatkan rekor tertinggi. Hampir 5 tahun kepemimpinannya, STY membawa Indonesia naik 48 peringkat. Kini publik berharap siapapun penggantinya bisa membawa Garuda lebih tinggi. Ya, kita kembali bersama Bung Akmal dan juga Bungkus. Saya ke Bung Akmal sebelum ke Bungkus sedikit lagi ya. Tadi sudah cukup panjang dengan Bungkus. Bung Akmal, kalau kita lihat tadi Anda, ya kita harus move on seperti itu ya. Dan juga orangnya juga akan tiba di Indonesia Sabtu ini. Apalagi menurut Anda harus jadi catatan ke depannya? Karena kan ya sudah, ini sudah terjadi ya, keputusan sudah diambil, sudah ditunjuk. Apa yang harus kita sama-sama benahi, baik itu ya kita sebagai penikmat dan juga organisasi? Ya, yang paling penting adalah yang bagus dari peninggalan Coach Sintayong harus tetap dijaga. Gitu kan. Misalnya bagaimana strategi permainan bertahan Sintayong itu peninggalan yang sangat luar biasa, saya pikir, dan itu harus dijaga. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi lemah tim nasional kita saat ini. Karena kebetulan ketua umumnya PSSI itu ketua Lakspeda MNU, jadi kalau ada bahasa orang-orang NU itu adalah al-muhafadzu ala salafis sholih wal akhlu bil jadidil aslah al-islam wal aslah sutumal aslah fal aslah. Jadi harus dijaga peninggalan yang bagus dari Sintayong, kemudian juga bagaimana pelatih baru ini Patrick Kluivert mampu melakukan continual improvement untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang ada di tim nasional kita saat ini. Tapi yang paling penting ke depan adalah bagaimana kemudian tim nasional kita ini bisa berjalan di rel yang sesungguhnya dan problem-problem intrik-intrik yang ada di dalam bisa diselesaikan dengan baik, karena bagaimanapun kepentingan tim nasional adalah segala-galanya. Dan menurut saya yang terjadi sejauh ini kalau kita mau bicara secara global, sebenarnya ini adalah masalah yang sebenarnya juga terjadi di tim nasional lain. Tapi kita cukup ramai sekali kalau saat ini dunia maya kita dan juga masyarakat kita yang punya ekspektasi tinggi terhadap hadirnya Kluivert, jangan sampai kemudian nanti ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, kita langsung melakukan sebuah perundungan dan lain-lain. Dan saya pikir budaya ini yang harus dibenahi. Kalau kemudian berbeda pendapat, kita harus pakai argumentasi. Jangan sampai kita jadi bangsa yang bangsa yang terkenal barbar di dunia maya, dan ini kita tidak harapkan. Saya sih lebih berpikir kepada proses bagaimana Kluivert ini bersama timnya nanti bisa segera mengenal para pemain satu persatu. Baik, Bung Akmal. Programnya bisa berjalan dengan baik. Baik, Bung Akmal. Sebelum saya ke Bungkus, kita jeda dulu Bungkus. Masih ada satu segmen sedikit lagi. Nanti saya akan berbincang kembali dengan Bungkus dan juga ke Bungkus.
Oke, baik. Maaf Bungkus dan juga Bung Akmal, baru saja ya kita lanjutkan ternyata harus karena ini segmen terakhir. Bungkus, silakan closing statement. Iya, saya pikir kita sudah pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Sintayong sudah tidak lagi bersama tim nasional, kita sekarang sudah punya pelatih baru. Tantangan Kluivert seperti yang saya bilang tadi sangat berat. Jadi tantangan yang berat itu targetnya sangat berat. Orang sekarang sudah tidak lagi bicara proses. Orang pengen melihat bahwa Kluivert ini memang betul mampu membawa tim ke prestasi yang lebih baik. Jadi Kluivert tidak boleh datang dengan beban tambahan. Ini yang penting. Kalau dia datang dengan beban tambahan, asistennya bermasalah misalnya, lalu dia juga tidak mampu mengelola komunikasi publik dengan baik, itu tugas dia tidak hanya berat di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Oke, baik. Terima kasih Bungkus dan juga Bung Akmal atas waktunya ya. Perbincangan singkat sekali tapi ya cukup bermakna bagaimana kita terus move on tadi dan juga memperbaiki dan tentunya tetap melakukan yang sudah ada, yang sudah baik tetap dijalankan. Baik, terima kasih Bung Akmal, sekali lagi Bungkus, salam olahraga.